Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan coba review pemirsa bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dimas Pratama yang merupakan analis teknikal Bahana Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Dimas, selamat sore. Apa kabar Pak? Halo, sore Mas, kabar baik. Terima kasih Pak Dimas sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak Dimas, tampaknya hari ini indeks harga saham gabungan tidak bergerak kemana-mana, terutama di sepanjang perdagangan di sesi pertama tadi. Tapi di perdagangan di sesi kedua lebih cenderung mengalami penguatan. Dari chart yang saya lihat ini beberapa saham tampaknya berbalik arah cukup cepat, di antaranya perbankan Big Cap yang sebelumnya sempat stagnan berbalik ke zona hijau. Yang cukup menonjol adalah saham teknologi Gotoh yang sebelumnya di sepanjang sesi pertama tertekan cukup dalam, hari ini berbalik arah di 5,17% dan sudah kembali berada di atas 120-an. Analisis Anda, Pak Dimas? Ya, memang kalau kita lihat secara teknikal selama 1 minggu ini memang pergerakan range-nya flat ya Mas. Dari range 6.600 sampai dengan 6.700. Jadi memang kalau kita tahu di awal pekan lalu kan ada terjadi rebalancing ya MSCI dan itu juga ada beberapa yang di-adjust di saham-saham perbankan dan juga teknologi. Nah itu yang akhirnya membuat kalau kita lihat memang pergerakannya sempit sekali untuk minggu ini dan praktis kita nggak kemana-mana. Nah kalau kita lihat memang sentimennya balik lagi masih dari Amerika ya. Kalau kita tahu memang kemarin kan pagi utang udah deal, akhirnya udah dinaikkan dan sekarang tinggal nunggu untuk CPI dan juga dari Fed sendiri ya, pertemuan The Fed sendiri. Nah kalau kita lihat memang ada indikasi penanaman suku bunga di Amerika. Nah ini yang masih dilihat dulu. Kalau kita lihat dari regional sentimennya juga masih terkait dengan China yang kita lihat memang masih agak lemah ya untuk ekonominya. Jadi memang masih belum ada booster yang bisa mendorong untuk penguatan. Paling kalau kita lihat memang masih ada terkait dengan dividen-dividen lah untuk tapi itu sifatnya nggak terlalu kuat untuk mengangkat untuk IHSG sendiri. Baik, di menit-menit terakhir jelang penutupan hari ini Pak Dimas, indeks harga saham gabungan mencoba berbalik arah dan mengalami penguatan cukup signifikan dan tampaknya level penutupan di sesi kedua hari ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Dari pola teknikal, bagaimana Anda melihat pembalikan arah dari IHSG di menit-menit terakhir jelang penutupan, terutama untuk berkaitan dengan arah pergerakan indeks harga saham gabungan di pembukaan sesi pertama di Jumat jelang libur akhir pekan, Pak Dimas? Iya, kalau kita lihat memang pergerakannya selama ya mungkin 1 hari ini ya kita bolak-balik di 6.600 dengan mungkin ada tahanan di 6.700. Untuk perdagangan Jumat ada potensi rebound tapi balik lagi kemungkinan akan cenderung mix pergerakannya. Jadi memang kalaupun ada penguatan, penguatannya juga terbatas sih. Hari ini juga closingnya kan ditarik oleh saham Gotoh ya, hari ini closing di 125 dan juga perbankan. Nah ini juga perlu diperhatikan kenaikan ini sifatnya untuk sell on strength dulu karena dikhawatirkan masih ada berpotensi koreksi lagi untuk Gotoh sendiri. Oke, direkomendasikan sell on strength dengan penguatan yang terjadi hari ini lebih ke arah trading jangka pendek saja. Kita akan coba ulas dari saham-saham yang menjadi penopang. Langsung saja kita ke Gotoh, Pak Dimas. Posisi hari ini menguat cukup signifikan meskipun tadi sempat tertekan di sesi pertama, menguat di 7,76% Pak dan kembali berada di atas level 125. Analisis Anda, peluang untuk esok hari Gotoh sell on strength di level berapa? Ya, kalau kita lihat pergerakan Gotoh sebenarnya dari kemarin sudah mulai terjadi akumulasi ya di 115, 116. Dan saat ini closing ditarik ke 125. Jadi memang level 125 ini level untuk sell on strength dari Gotoh. Nanti kita balik lagi di level sekitar 100 sampai dengan 95. Jadi memang masih ada potensi untuk tekanan jual untuk kedepannya. Tapi kalau kita lihat saat ini ya bisa dimanfaatkan untuk TP dulu lah untuk Gotohnya. Baik, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Dimas. Ini tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham Gotoh. Saya akan coba cek dari pertanyaan sebelumnya. Oh, ternyata dari Bapak Bob dari Jakarta ini. Mohon minta bahas saham Gotoh dengan rencana private placement. Harga saham yang cenderung turun terus, bisa cicil di harga berapa? Support dan resistennya. Nah, untuk posisi saat ini apakah memang Gotoh lebih direkomendasikan untuk trading jangka pendek saja? Pak Dimas, mengingat dari rotasi pergerakannya cukup cepat dari ARB, kemudian arah terlebih dulu baru ARB, dan sekarang masih berada di atas 1020-an kembali. Ya, kalau saat ini memang ini sifatnya hanya untuk kenaikan sesaat ya. Takutnya akan terjadi sell off lagi di hari Jumat besok. Jadi memang teman-teman yang sudah punya sebaiknya TP dulu di area closing 125 ini. Mumpung ditarik ya hari ini closing di 7%-an.
takutnya dia bisa turun lagi ke sekitar under 110 lagi. Jadi memang saat ini yang belum punya sebaiknya wait and see dulu, Ya. buyback di sekitar 100 atau 95. Jadi memang kita nunggu di bottom area untuk itu. Oke, dengan kenaikan yang cukup signifikan di penutupan sesi kedua 7,76%, sell on strength lebih direkomendasikan bagi yang ingin berpartisipasi saham Goto, tunggu koreksi di sekitaran 100-an atau di 90-an ya Pak Dimas ya? Ya, di sekitar Baik, situ, Mas. analisis untuk Goto yang hari ini menopang penguatan indeks harga saham gabungan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, sebelum kita update bagaimana posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini, saya coba bergeser ke saham-saham big cap lainnya yang sebelumnya tidak bertenaga di sepanjang sesi pertama dan kurang memberi topangan terhadap indeks harga saham gabungan. Perbankan big cap dengan pembalikan arah di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua, Pak Dimas, terutama untuk dari posisi BBRI yang naiknya juga cukup signifikan dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Ya, kalau untuk perbankan big cap sebenarnya yang masih menarik adalah BBNI ya, dan juga Bank Mandiri. Kalau kita lihat untuk bank rakyat sendiri, saat ini memang kenaikannya ini selama dia belum berhasil closing di atas level 5.500, ada kecenderungan area antara 54 sampai dengan 55 itu area distribusi. Jadi ada potensi penurunan, dia akan turun kembali ke sekitar 5.100 sampai dengan 5.050. Jadi kenaikannya saat ini memang untuk sifat untuk sell on sell dan takutnya bounce back, dia ada potensi untuk penurunan lebih dalam untuk BBRI sendiri. Oke, BBRI sell on strength di level penutupan hari ini, Pak Dimas? Selama dia nggak berhasil closing di atas 5.500, sebaiknya TP dulu atau mungkin yang belum masuk, kita buyback di level sekitar 5.100. Oke, penutupan hari ini di 5475, belum menyentuh ke 5500, direkomendasikan sell on strength untuk BBRI, sementara bagi yang ingin masuk, tunggu koreksi di level 5100. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Dimas, kita akan hold terlebih dahulu, saya akan coba sampaikan update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan berhasil berbalik arah ke zona hijau dengan mengalami penguatan cukup signifikan di penutupan sesi kedua hari ini, tepatnya menguat di 0,70% dan indeks harga saham gabungan ditutup di level yang lebih tinggi di 6.666.330 dan tampaknya ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.619.755 dan level terendah tadi sempat meninggalkan level 6.600-an, tepatnya di 6.598.420. Dan selanjutnya kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami di penutupan sesi kedua hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. MNC 36 mengalami penguatan di 0,22% di 362.456. Jakarta Islamic Index menguat tipis di 0,03% di 545.281, LQ45 menguat di 0,50% di 950.162. Kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral ke grafis selanjutnya di penutupan sesi kedua hari ini. Tampaknya teknologi memimpin penguatan di 1,35%. Pembalikan arah atau kejutan dari Goto membuat sektor ini memimpin dari sisi penguatan sektoral. Energi hari ini juga menguat di 1,07%. Properti melemah di 0,76%. Barang baku juga tertekan di 0,34%. Saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers diantaranya adalah ada Goto, ditutup di level 122, BBCA di 9.125, kemudian perbankan big cap lainnya, BBRI di 5.425, infrastruktur telekomunikasi ada Telkom juga ditutup menguat di 4.160. Sementara posisi saham-saham yang menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan ada Astra Internasional, ditutup di level 6.750, MDKA juga tertekan di 3.110. Aces yang sehari sebelumnya mengalami penguatan signifikan bahkan menyentuh ke level 700-an, hari ini berbalik arah tertekan di 680. Harta juga melemah di 332. Updatean penutupan di sesi kedua dan beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.